telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Berarti aku di sini di Mazmur 41 itu Yesus atau bukan? Yesus lah. Bagus, pintar. Oh, Masya Allah. Oke, itu yang pertama ya, kita sepakat ini untuk Yesus. Oke, Mazmur 41 adalah untuk Yesus. Sekarang saya mau tanya, ini yang kedua, habis itu saya serahkan kepada sahabat Kristen, saudara Kristen. Yang kedua adalah, di dalam Mazmur 118 ada perkataan begini. 118 nomor 22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ini untuk siapa? Untuk Yesus. Untuk Yesus. Oh, pintar rupanya. Keren. Masya Allah. Nah, ketika itu untuk Yesus, ada tertulis kemudian di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Berarti yang di Mazmur 118 tadi ini adalah untuk Yesus ya? Iya. Oke. Kalau begitu, ketika di dalam Mazmur 118 batu yang dibuang oleh tukang-tukang ayat 12-nya itu, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oke. Itu dalam Kisah Para Rasul 4, bukan di dalam Mazmur 118. Nah, sekarang di data 22 di Mazmur 118 ini, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, itu untuk Yesus. Nah, sekarang kita mundur ke data nomor 15-nya atau data nomor 17-nya. Kalau Anda sudah mengakui bahwa batu yang dibuang ini adalah Yesus, pertanyaan saya, lalu siapa yang berkata aku tidak akan mati tetapi aku tetap hidup? Itu siapa yang berkata di dalam Mazmur 118? Yesus juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah selesai. Berarti yang dibunuh disalib siapa? Yesus. Nah, dia kan tidak mati, dia bangkit. Dia hidup untuk selama-lamanya, itu ada di Wahyu. Tidak awal dan akhir, lihatlah aku hidup, aku tidak mati, aku hidup untuk selama-lamanya. Itu cuma makanya buka maskermu itu cuma kau nggak percaya apa jadi yang berkata sekali lagi, yang berkata aku tidak akan mati itu siapa? Yesus. Berarti yang mati di atas tiang salib itu siapa? Mati tubuh manusianya adalah Yesus. Masya Allah. Jadi benar ucapan, berarti terima kasih ya teman-teman. Tentang iman Kristen tapi benarlah berarti bahwa yang kalian sembah itu bukanlah Yesus. Ya, Yesus itu tidak mati. Yesus itu tidak mengalami kematian. Yesus terangkat langsung ke langit. Allahu Akbar. Ini ya Wahyu 1 ayat 17-18. Saya tidak merujuk ke Wahyu. Dan yang akhir, dan yang hidup dengan mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Maaf saudara-saudaraku Kristen, maaf. Saya tidak. Ketika berbicara, sabar dulu. Sabar. 30 detik. Ketika berbicara mengenai penyaliban, sabar dulu saudara, sabar ya, sabar, pelan. Ketika berbicara mengenai penyaliban, ada 3 agama yang terkait di situ, Yahudi, Kristen, dan Islam. Ini berbicara mengenai penyaliban. Islam juga berbicara mengenai penyaliban. Nah sekarang Yesusnya, apa kata Yesus? Ketika berbicara mengenai penyaliban, berbicara mengenai kepergian Yesus meninggalkan dunia ini, Yesusnya merujuk kepada perjanjian lama, bukan merujuk kepada kitab Wahyu. Tolong dicatat itu. Jadi mau sampai robek mulut saudara berbicara tentang penyaliban ke Wahyu, ke mana lagi, selain daripada perjanjian lama, saya tidak akan jadikan rujukan. Kenapa? Karena Yesus yang menunjuk. Perjanjian aku lama memang itu kan nubuat untuk perjanjian baru. Nah, aku memang harus pergi. Itu pasti akan terjadi. Oke, sekarang begini, Yesusnya. Sabar. Ya, sabar dulu yang Kristen sabar dulu ya. Yesus mengatakan
dia harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di mana? Di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Coba saudara jujur. Menurut Yesus adalah silakan. penggenapan dari nubuat Saya di dalam nggak butuh penggenapan itu, saya nggak butuh. Yesus mengatakan harus sesuai. Yesus harus pergi. Bisa disangkal itu adalah penggenapan di dalam Perjanjian Lama. Iya betul. Makanya dia harus pergi. Nubuat. Haleluya. Terima kasih. Saudara, sekarang saya mau jelaskan kenapa Yesus itu disebut Masias dan disalibkan. Saudara, jangan ke situ dulu, jangan ke situ dulu. Jangan jajakan ajaran. Coba fokus dulu, Tanimbar, fokus. Mesias itu bukan hanya Yesus kalau di Perjanjian Lama. Silakan Gurunda. Jangan ini Bang, jangan tergesa-gesa. Jangan karena terlanjur Kristen Anda mempertahankan benang basa. Ingat kata Yesus di dalam kitab saudara sendiri, Matius 16. Barang siapa yang tidak mendengarkan perkataanku, maka dia sama seperti mendirikan rumah di atas pasir. Hati-hati. Yesus mengatakan harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam Perjanjian Lama, bukan di Perjanjian Baru, saudara. Nah, kalau Anda mengatakan itu kan nubuat, betul. Nubuatnya Yesus tak mati, maka harus digenapi, dia tidak mati. Kan begitu. Adapun yang menginginkan Yesus mati, sabar. Sabar. Adapun yang menginginkan Yesus mati kan iblis, ya kan? Kalau Anda percaya tanya Edis. Adapun yang menginginkan Yesus mati kan iblis, ya toh? Jadi tidak mungkinlah kemudian pernyataan Yesus dalam Yohanes rencana Allah Bapa penyaliban. Oh, itu nggak ada. Itu nggak ada. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa penyaliban itu rencana Tuhan, gimana sih? Oke. Sekarang Yesusnya mengatakan, harus digenapi yang tertulis tentang dia di Perjanjian Lama. Tolong tunjukkan di Perjanjian Lama, khususnya di dalam kitab Taurat, rencana Tuhan untuk membunuh Yesus itu tertulis di mana? Silakan. Itu penggenapan. Kok jadi penggenapan terus? Jangan mabuk. Dari Perjanjian Lama. Saudaraku, jangan mabuk. Jangan mabuk. Artinya, jangan memulihkan, untuk memulihkan status manusia sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Oke, baik. Karena apa yang dipulihkan? Saya ikutin. Lama, jangan dulu dipotong. Saya ikutin. Apa yang dipulihkan? Sebelum dosa, untuk menebus dosa. Untuk nebus dosa. Kematian jasmani dan kematian rohani. Oke, saya catat kematian jasmani dan rohani. Jangan dulu dipotong. Oke, silakan. Dalam Perjanjian Lama, penebusan dosa itu melalui darah hewan, yang artinya penebusan dosa yang tidak sempurna. Ya. Dan nabi-nabi terdahulu gagal karena jatuh dalam dosa, dan hanya Yesus yang satu-satunya tidak cacat dalam dosa, karena dia datang dari yang Maha Kudus, dari Roh Kudus. Terus makanya dia disebut anak domba Allah. Artinya dia pengganti korban penebusan dosa pada waktu Perjanjian Lama yang tidak sempurna, yang menggunakan darah hewan. Nah, makanya itu terbantahkan. Itu adalah rancangan Tuhan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Itu nubuatan sudah ada di situ dan sudah dijelaskan sama Bom dan saya mengerti, walaupun saya bodoh, tidak mengerti terlalu banyak, tetapi saya menjelaskan. Nah, di dalam Perjanjian Baru tertulis ketika Yesus dilempari batu oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, Yesus menghilang. Artinya dia tahu itu belum waktunya, dan dia tahu pengorbanan dia itu bukan cara dilempari batu, tetapi disalibkan. Terus yang kedua, ada lagi? Sudah. Petrus, benar satu lagi, ketika mau ditangkap Yesus, Petrus mau menghalangi, tetapi Yesus menjawab, "Enyahlah iblis." Paham ya? Itu terbantahkan. Bukan karya rancangan iblis, tapi rancangan Tuhan yang sudah dibuatkan di dalam Perjanjian Lama ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Terima kasih. Ini berarti pembela bom ini Gurunda. Edis sesat berarti ya. Edis sesat berarti. Siapapun yang berdiri, yang benar itu Edi salah. Siapapun yang berdiri di depan saya yang menginginkan kematian terhadap Yesus, saya katakan mereka adalah anak-anak setan. Maaf ya, itu prinsip saya. Sekarang begini, saudara. Yesus yang hidup. Diam dulu. Saya menangkap pernyataan saudara yang pertama bahwasanya Yesus mati untuk menghapus dosa, baik dosa jasad maupun dosa rohani. Saya catat itu. Nah, sekarang
Anda mengatakan, ini poin yang kedua, sebelum saya tangkap yang pertama. Anda mengatakan bahwasanya kematian Yesus ini itu adalah penggenapan yang tadinya di perjanjian lama hewan berubah menjadi manusia, yaitu Yesus. Anda tahu tidak pernyataan Yesus di dalam Matius 24 nomor 15? Tanda-tanda pembinasa keji yang duduk di tempat suci adalah sesuai apa yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Kata siapa? Kata Yesus. Ciri-cirinya Anda boleh lihat di dalam Daniel 11 nomor 31. Apa yang diterangkan oleh Yesus? Pembinasa keji itu menghapuskan korban sehari-hari. Oke? Siapa yang menghapuskan korban binatang sehari-hari? Yang tadinya setiap kali, setiap kapanpun. Penghapusan korban binatang nggak ada, itu bicara mengenai tentara Romawi menghancurkan bait Allah di Yerusalem. Saudari Nita, Yesus yang mengatakan itu, bukan saya. Yesus yang mengatakan, sabar. Iya, habis ini Bang. Yesus yang mengatakan, apabila kamu melihat pembinasa keji, itu ketika Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu dan apa tanda Yesus palsu atau Mesias palsu? Yesus mengatakan, apabila engkau melihat pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, nanti ada pembinasa keji yang pura-pura jadi rasul, pura-pura jadi nabi, pura-pura jadi orang benar, pura-pura menjadi murid Yesus. Ciri-cirinya sesuai dengan dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Nabi Daniel menerangkan di dalam Daniel 11 nomor 31, dia menajiskan tempat suci, menajiskan tempat kudus. Orang sunat yang tidak bersunat, yang tadinya gak boleh masuk ke tempat suci, ketika dia duduk di tempat yang suci itu, yang kudus itu, orang yang tidak bersunat pun dimasukkan ke dalam rumah yang suci. Itu ciri-ciri. Yang kedua ciri-cirinya adalah menghapuskan korban hari-hari. Bang Juma, ada sampai dulu. Boleh nggak saya habis bernarasi, Anda tanggapi? Tidak bisa menjawab apa yang saya jelaskan. Oke. Kelihatannya Anda terlalu berat kalau menghadapi materi saya. Saya mundur ke poin yang pertama. Poin pertama Anda mengatakan, sabar dulu saudara. Tentang firman Tuhan tetapi tidak mengerti. Tetapi seakan-akan mengerti. Oke, baik. Saya ambil satu poin aja, terlalu berat kalau Anda mengikuti materi saya. Kalau Anda mengikuti materi saya, Anda keteteran, Anda terlalu berat. Cukup yang satu saja yang saya ambil. Ketika Anda mengatakan manfaat Yesus disalib adalah untuk menebus dosa jasmani. Saya ingin tanya kepada saudara, saya sudah jelaskan, bagaimana memulihkan status manusia sebelum Adam dan Hawa. Aduh. Kalau mau diskusi dengan baik itu, saudaraku, kalau mau diskusi dengan baik, nanti setelah saya persilahkan, baru Anda berbicara. Darah hewan, nah, saudara, ingat ya. Ya. Aduh. Gantian nanti bisa ditanggapi nanti. Gantian selesaikan dulu. Kalau mau berdiskusi dengan baik, selesaikan dulu narasumber. Waduh, ya. Ini. Terima kasih. Anda jangan ketakutan, Bu. Penjelasan saya. Anda ngawur. Jangan ketakutan, santai aja. Kalau Anda santai, saya pun akan sopan sama Anda. Tapi kalau Anda pamer kebodohan dengan cara sombong, nanti mulut Anda kupijak nanti pakai sendal. Dengarkan saya dulu, Bang. Roma 8, aduh kenapa diturunkan? Ya udah, silakan yang lain. Masuk. Boleh saya kasih dalil? Iya, silakan. Dengar ya, dengar pujian untuk Yesus Kristus, korban penyaliban di pan. Ini bukan edis, ini bukan. Cuman 1000 ini. Ya, yang penting dalam hal ini umat Islam sedunia sudah dimenangkan dengan pernyataan Edis yang mengatakan bahwa salib itu adalah rencana iblis. Nanti saya satu langkah lagi untuk mematikan langkah si Edis. Ya, ketika dia sudah mengakui bahwa salib itu rencana iblis, maka dia sudah masuk ke dalam perangkap Bang Suma. Ketika dia sudah mengakui. Si Edis itu sedang dikoreksi, sudah dibantah habis-habisan. Memang dia salah. Edis itu sebenarnya dia keliru, dia blunder. Edis itu benar. Dalam hal ini saya baru banyak belajar. Edis kebanyakan. Baru kali ini saya akan membenarkan Edis. Baru kali ini saya membenarkan Edis. Ketika Edis mengatakan bahwa salib itu rencana iblis, saya ada di pihaknya. Itu betul. Itu benar. Nah sekarang Edisnya ini yang tinggal satu langkah lagi. Kenapa? Kalau iblis yang merencanakan penyaliban,
dan itu berhasil, berarti iblis adalah pahlawan bagi Kristen. Maka berterima kasihlah kepada iblis. Di sini udah betul. Seperti itu. Di sini udah benar. Di sini sudah betul dengan mengatakan tidak pernah bahwa ada orang Kristen yang berterima kasih kepada iblis. Iya, ke gereja memang, itu betul. beribadah berterima mungkin. kasih kepada Allah Bapa, kepada Yesus Tidak Kristus akan mungkin juga. orang Kristen akan nyata berterima kasih kepada iblis. Nggak akan mungkin. Sia-sia dong iblisnya nyamar jadi Yesus. Ingat ya, kata Yesus. Justru rencana Allah waspada. Bapa itu dengan kematian Yesus itu terbuka satu-satunya jalan keselamatan bagi umat manusia. Nggak bisa. Nah, Ya, iblis itu Ibu, dia tidak tahu. Kalau dia tahu itu tidak mungkin dia bikin jalan penyalipan menjadi lempeng. Nggak mungkin dia menghasut orang-orang untuk menyalibkan Yesus. kalau begitu dia tolong tidak tahu tunjukkan. rencana Allah. Oke, baik. Coba Ibu Nita tunjukkan kepada saya dalil Tuhannya Yahudi melakukan penebusan dosa kepada manusia dengan korban manusia. Saya tunggu, silakan. Boleh nggak dengar sedikit ini dalil, Bang Sumur? Bu Nita dulu, karena dia dari tadi. Iya, gantian Bang Job Koper ya. Maksudnya apa itu? Harus memang silakan Ganita, gampang silakan, aja. Ini kan Yohanes 3 ayat 16 kan, karena begitu besar kasih Allah Itu mengenai dunia ini. mengenai penyaliban nggak itu? Sehingga ia telah mengaruniakan Itu anaknya mengenai penyaliban nggak? Bukan Ganita. Itu mengenai penyaliban nggak? Itu mengenai ucapan-ucapan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya nggak? Kalau percaya Anda tidak akan binasa. Kalau Anda tidak percaya Anda binasa. Itu bukan berbicara mengenai penyaliban. Terlalu jauh. Makanya Yesus sendiri telah mengatakan bahwa harus tergenapi. Coba Anda lihat di dalam Lukas 22 nomor 22. Harus tergenapi, harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang dirinya. Yang sudah tertulis. Bukan yang baru akan ditulis oleh Paulus. Bukan. Tapi yang ada tertulis berarti perjanjian lama. Dan Yesus menyebut kitab itu. Yesaya 53, mungkin Yesaya 53 itu bicara mengenai Saudariku, penyaliban juga. Kalau berbicara mengenai Yesaya 53, itu berbicara mengenai Israel secara keseluruhan, dan itu Yesus sudah menerangkan Yesaya 53 itu di dalam Matius 23. Yesus yang menerangkan isi Yesaya itu di dalam Matius 23. Apa kata Yesus ketika membahas tentang Yesaya 53? Saya baca aja ya, Saya baca ya. Iya, silakan. Gini. Silakan. Mulai dari ayat 4. Tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang pikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Jadi Yesus disalibkan di antara penjahat-penjahat kan. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sudah kesusahan jiwa, ya. Saya tanggapi ya Bu ya. Jadi teman-teman Kristen, izinkan saya kemudian berbicara terkait dengan Yesaya 53 ini supaya jangan Anda menipu orang lain dengan selalu berpura-pura mengambil kitab Yahudi padahal tak ada hubungannya sama sekali dengan konsep agama Kristen. Yesaya 53 itu tulisan Yesaya bin Amos tentang Yehuda, tentang Yerusalem di era Usia, era Yotam, era Abbas dan era
Ahaz dan juga Hezekia. Jadi Yesaya ini menuliskan tentang raja-raja Yehuda yang berhubungan dengan Yerusalem juga pada masa Usia, pada masa kerajaan Yotam, pada masa kerajaan Ahaz, pada masa kerajaan Hezekia. Tidak ada buktinya. Sabar Bu. Nanti Yesus yang menjelaskan itu. Nanti kutunjukkan datanya, Yesus yang menjelaskan. Nah, jadi Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu tidak sama sekali berbicara mengenai Yesus. Penulisnya menceritakan bahwa Yesaya 1 sampai Yesaya bab 66 itu cerita dia tentang mimpi dia, tentang penglihatan dia yang mencakup zaman Usia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hezekia. Sampai dikatakan dalam Yesaya 1 ini dengan bunyi gini. Dengarlah hai langit, perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha suci, Eloah Israel, dan berpaling membelakangi dia. Di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Ini nubuatan tentang Israel secara keseluruhan, dan dia berbicara mengenai 4 zaman. Zaman Usia, zaman Yotam, zaman Ahaz, dan zaman Hezekia. Itu Yesus terangkan di dalam Matius 23 dari data nomor 1 sampai ayat yang selanjutnya, data nomor 39. Yesusnya kemudian menjelaskan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang telah membunuh nabi-nabi. Bicara mengenai pribadi, Bang Suma, sama sekali nggak disebut bangsa. Nggak ada, ini pribadi. Sabar. Jangan terlalu memaksakan ajaran pagan Anda masuk ke dalam kitabnya orang Yahudi, jangan. Yesus yang menerangkan orang-orang Yahudi itu adalah keturunan ular-ular. Keturunan ahli Taurat itu adalah keturunan ular beludak. Orang-orang Farisi, orang-orang munafik yang melakukan penganiayaan terhadap utusan-utusan Tuhan kepada mereka. Maka Yesus sendiri yang mengatakan, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak dereknya, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Sabar dulu, sabar saudara, sabar. Sedikit lagi. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Ini bukan ceramah di masjid. Yesaya 53 bukan tentang bangsa, sama sekali nggak ada. Ini tadi Yesaya 1 itu apa? Yesaya 1 mimpinya Yesaya, kok kalian yang memperkaos mimpi orang? Kok kenapa kalian yang lebih tahu? Hah? Kenapa ingin kali? Kenapa? Sekarang saya mau jujur, saya mau Anda jujur. Yang lebih tahu kitabnya orang Yahudi, Anda atau orang Yahudi? Jawab dulu. Yang digelari ahli Taurat, orang Kristen lebih tahu karena orang Yahudi itu tidak selamat. Berarti mereka itu cuman paham. Anda bisa Ibrani? Lama, tapi dengan penerapannya itu nggak ngerti, nggak paham, karena Anda bisa Ibrani? Itu tidak, sebagian besar tidak selamat. Anda bisa Ibrani? Tidak usah paham Ibrani untuk bisa mengerti apa itu. Udah, kamu turun, kamu di bawah, mulut lebar, otak kosong, kau di bawah. Jijik saya lihat orang yang tidak ada ilmu, sombong. Saya lagi kok. Ya, silakan. Boleh. Orang sombong, ya. Orang sombong itu orang sombong, tidak ada ilmu, isi hanya otak kecoa. Tempatmu di gereja, bukan sini. Pendeta Kingdom, pendeta Aris gantian. Silakan. Yang masuk duluan. Yang berilmu tapi yang berilmu. Jangan seperti wanita tadi itu, tidak ada ilmu. Oke, dengar baik-baik ya semua. Iya, silakan. Ada 3 versi alasan penyaliban Yesus. Yang pertama adalah versi Romawi. Yesus dihukum. Apa itu? Itu bukan data. Enggak usah ke bawah itu. Pertanyaan saya.
Kalau Anda mengatakan, dengar dulu, nanti saya kasih. Nanti saya Anda turun kasih kalau Anda cuma botol kayak gitu, turun. Kalau cuma pamer botol, jangan di sini. Kalau pamer botol jangan di sini. Anda di neraka aja, di neraka baru Anda bawa data itu, jangan di sini. Ini komal untuk menyelamatkan orang-orang yang masih mau diselamatkan. Kalau Anda bertahan pada kebodohan, jangan di sini. Kecuali Anda ingin berdiskusi dengan menggunakan data. Ingat, orang yang ingin membunuh Yesus disebut Yesus sebagai anak iblis, bukan sebagai anak Tuhan. Catat itu. Tertulis di Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus disebut langsung oleh Yesus sebagai anak-anak setan. Kalian pingin Yesus disalib. Berarti kalian ini menurut Yesus anak apa? Anak Tuhan atau anak setan? Itu aja dulu. Terlalu bebal kalian ini. Yesusnya berkata, orang yang ingin membunuh dia adalah orang yang tidak menerima firman di dalam dirinya. Itu kata Yesus tuh. Orang yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak setan. Oke, Suma. Jadi begini. Kita memvalidasi dengan fakta dan sejarah. Fakta apa pula? Yesus itu dibumbun atau tidak? Baik. Yang dibumbun itu bukan Yesus, tapi orang yang mengaku Yesus. Baik. Sekarang kitabmu berkata bahwa Yesus itu diserupakan. Ya, kitabmu juga. Ya, sebentar. Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu. Kitabmu juga mengatakan Yesus diserupakan. Dan dia bangkit. Sekarang ya, tapi diserupakan. Gini, jangan dulu. Kita validasinya, cara memvalidasinya, kita jangan ambil dari Alkitab dan Quran. Kita lihat dari data dan fakta sejarah. Oh, berarti harus ke tuan rumah dong. Harus ke tuan rumah. Harus ke tuan rumah kalau begitu, Bang. Konsepnya salah kalau bukan masalah diserupakan, tapi iblis adalah pahlawan bagi Kristen dalam penyaliban. Dia mau diserupakan, Bibelnya mengatakan kitabnya Yesus diserupakan kok. Kitabmu yang mengatakan Yesus diserupakan. Jangan dikeroyok. Itu. Jangan dikeroyok. Saya mau tantang kamu semua. Ini yang ke-6 kali saya ketemu kamu. Kamu sudah berapa kali? Saya nggak pernah merasa. Saya sama kamu selalu kick saya. Belum selesai diskusi, baru mau masuk diskusi kamu kick saya. Ini yang ke-6 kali. Berarti Anda masih di bawah level berarti. Jadi kalau sekarang orang pintar nggak mungkin disuruh untuk di kick. Ya, sekarang kamu bilang kamu klaim kamu pintar. Kita buktikan. Bukan pintar, Bibel. Saya baca Bibel. Saya baca Bibel. Baik. Bukan kita saya pintar. Kamu itu yang membantah Bibelmu. Yang dongeng yang mana? Kitab atau Alkitab? Oke. Baik. Sekarang kita validasi cara yang gampang untuk memvalidasi mana yang dongeng dan mana yang betul. Oke. Kita ambil bukti. Oke. Bukti apa? Kita ambil bukti di luar dari Quran dan Alkitab. Oke. Silakan. Kira-kira ada tidak orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus memberikan kesaksian benar tidak Yesus itu? Markus yang sendiri mencatat itu. Saya bilang di luar Alkitab dan di luar Al-Quran. Kita validasi. Satu kebenaran itu kita harus validasi. Sumber-sumber yang memberikan keterangan itu di luar dari kedua kitab itu. Oke? Boleh. Kamu kasih bukti sejarawan pada zaman dulu siapa yang menulis bahwa Yesus itu tidak metong disalib. Saya akan membuktikan bahwa ada sejarawan di luar Kristen yang memberikan kesaksian bahwa Yesus itu benar ada dan dia metong dan bangkit pada hari yang ketiga. Sekarang saya beri kamu kesempatan untuk kamu menjelaskan sejarawan mana yang membuktikan bahwa Yesus tidak metong di luar Al-Quran ya. Baik. Oke. Jadi Al-Quran saya menjelaskan kemudian bahwa penyaliban itu ada. Penyaliban itu ada. Namun kemudian yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Itu yang pertama. Kemudian kalau Anda minta bukti, maka bukti yang paling kuat itu adalah tuan rumah. Siapa tuan rumahnya kemudian? Orang Yahudi. Orang Yahudilah yang kemudian yang lebih paham tentang penyaliban tersebut.
Nah, kalau begitu, satu-satunya sumber yang akurat, yang mampu kemudian dipercaya di luar Al-Quran saya, yaitu adalah kitabnya orang Yahudi, dalam hal ini kitab Talmud. Karena orang Yahudi tahu penyaliban itu terjadi dan siapa yang disalibkan. Nah, kalau kita lihat Talmud, di dalam kitabnya orang Yahudi, Gittin 57a, di situ dikatakan bahwasanya, kubacakan samamu ya, kubacakan. Engkelos kemudian pergi dan membangkitkan Yesus orang Nazaret dari kubur melalui ilmu hitam. Itu satu. Jadi memang ada orang yang disalib. Menurut tradisi Yahudi, yang disalib itu namanya Yesus orang Nazaret. Dia dibangkitkan oleh Engkelos, dan Engkelos itu membangkitkan dengan ilmu hitam. Engkelos kemudian, sabar dulu. Buktikan, kamu kasih tunjuk datanya. Sekarang open cam, kamu kasih tunjuk. Sabar dulu. Siapa yang bisa open cam di sini? Dinda Alif, Dinda Dito? Bisa, Gurunda. Ya, Oke, mohon dibuka dulu deh. Sevaria Gittin 57a. Oh, silakan. Siap, aman. Udah tak siapkan ini. Yang dia di ini kan digantung, dirajam. Iya betul. Nanti dibuka aja deh, Gittin 57a. Ini sejarah mana lagi yang mau kau pakai? Tuan rumah dong. Nanti saya kasih bukti-bukti Bang dari data Kristen sendiri. Baik. Oke, sebentar. Sambil saya buka. Gak perlu kita lari kemana-mana ya. Kita langsung ke tuan rumah aja. Tuan rumah, iya paman. Yang Sevari, nah itu dia dek. Nah itu bacakan dek. Oke, baik. Di sini dijelaskan sebentar nih ya. Dari awal ya. Engkelosnya aja, engkelosnya. Onkelos. Ini berkata kepadanya bahwa yang masuk dalam sebentar saya ketik dulu onkelos. Biar tidak kepanjangan. Oke, oh ini. Aduh. Onkelos berkata kepadanya, apa hukuman bagi orang itu? Sebuah eufemisme untuk Yesus sendiri. Di akhirat, tanda tanya, Yesus berkata kepadanya, ia dihukum dengan kotoran yang mendidih. Seperti yang dikatakan sang guru, siapa yang mengolok-olok perkataan para bijak akan dihukum dengan kotoran yang mendidih. Yang di atasnya lagi deh. Di atasnya deh. Di atasnya lagi. Oke. Iya, Engkelos berkata kepadanya, apa hukuman bagi orang itu ya? Onkelos berkata kepadanya, haruskah aku melekatkan diri? Ini yang dari sini Gurunda. Atau ke atas lagi? Melekatkan diri ini ya berkata. Engkelos kemudian pergi dan membangkitkan Yesus orang Nazaret dari kubur melalui. Onkelos kemudian pergi dan membangkitkan Yesus orang Nazaret dari kubur melalui ilmu hitam. Onkelos bertanya kepadanya, siapakah yang paling penting di dunia? Tempatmu berada sekarang? Yesus berkata kepadanya, orang-orang Yahudi. Onkelos berkata kepadanya, haruskah aku melekatkan diri kepada mereka di dunia ini? Yesus berkata kepadanya, kesejahteraan mereka haruslah engkau usahakan, kemalangan mereka janganlah engkau usahakan, karena siapapun yang menjamah mereka dianggap seolah-olah ia menjamah biji di matanya. Terus sampai ke ini, mendidih kotoran. Onkelos berkata kepadanya, apa hukuman bagi orang itu? Sebuah tadi dikatakan sendiri untuk Yesus sendiri di akhirat.
Yesus berkata kepadanya, ia dihukum dengan kotoran yang mendidih, seperti yang dikatakan sang guru, siapapun yang mengolok-olok perkataan para bijak akan dihukum dengan kotoran yang mendidih. Ini. Nah, dan itu yang inilah diceritakan. dosanya. Itu yang diceritakan kemudian. Itu yang diceritakan oleh. Nah, sekarang kamu pakai apa bantai ini? Ya. Sekarang saya tanya, onkelos itu siapa? Dan ini ditulis oleh siapa? Dibantah aja, yang penting di luar kekristenan, di luar Islam itu. Bantah aja kondom. Waduh, kondom. Bantah. Kamu tadi yang minta kan? Ya, silakan. Bantah. Jangan asal. Silakan kau bantah, silakan. Itu internal Yahudi, Ayo. Internal Yahudi. Oke. Ayo. Saya bacakan. Ayo, bantah kitabnya Yahudi. Ayo. Ya, baik. Silakan. Sekarang kamu nggak bisa mempertanggungjawabkan apa juga yang kamu sampaikan itu ya. Itu hanya itu tertulis di kitabnya orang Yahudi, di kitab Talmud, Gittin 57a. EGP dengan itu semua. Itu bukan kitabku. Itu bukan kitabku, itu kitabnya orang Yahudi. Lu mau apa? Boleh saya ngomong sekarang? Silakan. Kamu mau apa? Ya baik. Ya, silakan. Kamu ambil dari kitab Yahudi, itu kamu tahu nggak? Kenapa orang Yahudi itu menulis seperti itu? Kenapa orang Yahudi menulis seperti itu? Karena nggak tahu. Tadi kau minta. Oke, Enkelos itu tahun berapa itu? Ya, saya nggak mau tahu. Itu kitabnya orang Yahudi berbicara mengenai Gittin 57 EGP. Tidak masalah. Bantah itu. Itu internal Yahudi. Bantah itu. Baik, ini dari sejarawan Yahudi yang paling terkenal menulis tentang penyaliban Yesus. Siapa? Yusuf. Adalah Flavius Josephus. Ya. Flavius Josephus. Oke. Aduh, itu pembesar Romawi, itu pembesar. Itu anak angkatnya Kaisar. Makanya kamu belajar sejarah yang benar. Jangan longormu aja. Sejarah yang benar. Ini Gittin, kau bantah Gittin. Dari otakmu. Gittin, kau bantah Gittin. Siapa bilang sejarawan Yahudi? Siapa bilang Flavius Josephus itu? Si Yusuf itu siapa bilang? Sekarang saya mau tanya kamu. Itu sejarawan Romawi. Sejarawan Romawi, saya punya bukunya itu. Kau belum lahir, saya sudah tamat baca bukunya itu. Weh, bikin malu. Dia tuh pengkhianat. Tadinya tentara Yahudi, pasukan Yahudi, kemudian berkhianat menjadi anak angkat Kaisar. Udahlah. Masih mau datang besok. Ternyata ilmumu segala kick saya. 5 kali. Sama saya tantang kamu, kita debat konsep ketuhanan. Kamu takut. Iya, konsep ketuhanan. Ini aja dulu. Saya bilang, kenapa ini kamu dulu. Anda sudah dihancurkan ya. Kamu belum punya ilmu. Anda sudah hancur. Syukran Bang Indra. Kamu sudah hancur, udah hancur. Sekarang begini, kembali kepada tema. Oke. Kembali kepada tema. Sekarang gini, saya sudah membuktikan sejarawan. Ini saya penyaliban itu. Kenapa? Penyaliban itu hadiah dari setan atau hadiah dari Tuhan? Allahmu yang maha tahu. Kenapa dia tidak tahu siapa yang disalib? Saya tanya kamu. Siapa mana yang dalilnya dia tidak tahu? Allahmu yang maha tahu itu? Mana dalilnya dia tidak tahu? Mana dalilnya? Mana dalilnya dia tidak tahu? Quran kan berkata bahwa dia diserupakan. Siapa? Iya. Mana dalilnya kalau dia tidak tahu itu? Siapa? Mana dalilnya kalau dia tidak tahu? Kamu buktikan kemahakuasaan Allahmu. Dia kan maha tahu. Udah putus asa dia, teman-teman. Siapa nama udah putus asa orang yang dia. disalibkan menurut Allah? Istirahatkan aja, istirahatkan. Dia udah capek, Allahmu siapa itu yang disalibkan? Nah, kabur. Menurut kitabmu yang Markus katakan bahwa Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Rupa lain itu rupanya siapa? Ayo, rupanya siapa itu rupa lain yang di situ? Mampus sudah kau.
Kata Tuhanmu, kata kitabmu dalam Markus 16 bahwa Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Ayo, rupanya siapa? Ayo, dia pakai rupa siapa? Ayo, jangan-jangan rupanya bom-bom. Rupanya bom-bom. Jadi sekali lagi saya katakan kepada teman-teman sekalian, baru kali ini saya sepakat dengan Edis ketika dia mengatakan bahwa salib itu adalah rencana iblis. Itu betul sekali. Berhasil gak rencana iblis ini? Berhasil. Tapi ada tapinya. Yesus mengatakan iblis tidak akan berhasil ketika iblis berusaha untuk menyalibkan, kata Yesus. Enggak berhasil sedikit pun. Iblis tidak berhasil. Di mana itu diterangkan oleh Yesus, teman-teman? Di dalam kitabnya orang Kristen sendiri, dalam Yohanes 12 dan Yohanes 14. Apa kata Yesus di sana? Jelas Yesus mengatakan bahwasanya penguasa dunia, yaitu iblis, sedikit pun tidak berkuasa atas dirinya. Itu diterangkan dalam Yohanes 14 nomor 30. Artinya bahwa ketika iblis memiliki rencana, kan sudah diakui oleh Edis bahwa iblis memiliki rencana membunuh Yesus. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian iblis berhasil rencananya terhadap Yesus? Ya. Kata Yesus, iblis sedikit pun tidak akan berkuasa atas diriku. Berarti ketika iblis berusaha, punya rencana untuk menyalib Yesus, maka solusi yang paling benar menurut Bible itu sendiri dan juga menurut Al-Quran, Yesus tidak berhasil disalibkan, Nabi Isa tidak berhasil disalibkan, melainkan yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan. Jadi satu poin, Edis mengatakan penyaliban adalah rencana iblis untuk menyalibkan Yesus orang benar, tetapi endingnya ternyata tidak berhasil. Berarti iblis tetap saja memiliki rancangan untuk menyalibkan Yesus, tapi ternyata yang disalib oleh iblis bukan Yesus. Nah, berarti yang disembah oleh saudara Kristen itu bukan Yesus berdasarkan Yohanes 14 nomor 31. Subhanallah. Maka benarlah kata Al-Quran, aku menjadikan iblis sebagai sembahan mereka. Al-Quran surah Al-Araf ayat 27. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara terinci, secara akurat kepada kita umat Islam bahwasanya Allah menjadikan iblis itu sebagai sembahan orang kafir. Allah mengatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatin awliya lilladina la yu'minun. Aku menjadikan iblis sebagai Tuhan mereka disebabkan karena mereka zalim, tidak beriman kepada ayat-ayatku. Subhanallah. Oke, silakan diambil alih teman-teman. Ya, mungkin saya isi masuk sedikit dulu guru-guru sekalian ya. Karena tadi sempat disinggung ya sama Kingdom tentang sejarah dibesarkan host. Ya. Oke, sebenarnya banyak sekali data yang menyebutkan bahwa Yesus itu diserupakan banyak. Saya akan angkat beberapa sejarah dari tokoh-tokoh yang mereka catat namanya ya. Oke, jadi tadi dia berbicara tentang Flavius Josephus ya. Tampaknya dia tidak mengerti siapa itu Flavius Josephus. Tapi sebelum saya ke Flavius Josephus, kita ke Santo Irenaeus dulu ya. Santo Irenaeus ini adalah cucu dari murid Yohanes ya. Jadi Yohanes punya murid, dia cucu murid Yohanes. Yohanes punya murid namanya Polikarpus dan Ignatius. Polikarpus punya murid namanya Santo Irenaeus ya. Santo Irenaeus ini adalah uskup di Ludum, Galia ya, kalau sekarang layan Prancis. Beliau ini lahir tahun 130 Masehi, wafat tahun 202 Masehi. Beliau mengarang buku yang sangat terkenal
ya paling populer dan jadi perbandingan oleh para teolog dunia. Bukunya itu berjudul Adversus Heresis. Nah, buku Adversus Heresis jelas menceritakan bahwa terjadi keraguan pada petinggi-petinggi agama pada saat itu siapa yang mereka salibkan. Nah, bahkan dalam buku Adversus Heresis ini ya, di sini Santo Irenaeus yang juga cucu murid Yohanes, murid dari Polikarpus yang menjadi uskup di Ludung, Prancis, mengatakan sebenarnya memang bukan Yeshua Mesia yang disalib, tapi Simon orang Kirene. Ya. Dari mana dasar beliau berkata begini? Karena ada beberapa aliran Kristen yang lahir pasca di mute dulu Bang Mancu. Pasca meninggalnya Yohanes. Yang pertama itu adalah Kristen Ebionik, yang kedua Kristen Basilias. Kedua Kristen yang turunan pertama ya dari murid Yesus ini tidak pernah mengakui kalau yang disalib itu adalah Yeshua HaMashiach, tapi seorang yang diserupakan. Oke, tadi dia membawa Flavius Josephus ya, saya sedikit cerita sejarahnya. Flavius Josephus ini dicatat namanya oleh bapak gereja, ini tepatnya nanti jauh-jauh hari pada zaman John Wycliffe 1239. Jadi Flavius Josephus ini lahir tahun 37 Masehi, wafat tahun 100 Masehi. Flavius Josephus itu mengarang dua buku yang cukup terkenal ya. Yang pertama itu judul bukunya adalah The Jewish War. The Jewish War ini adalah perang Yahudi di mana Flavius Josephus menceritakan keterlibatannya di kayu salib. Silakan dibeli bukunya Bang ya, bukunya ada ya. Judulnya itu saya ulang ya, Antiquity of the Jews ya, sejarah kuno Yahudi. Silakan dibeli. Ya, jadi kawan-kawan, saya berkali-kali katakan, penyalin kitab Bible ini sama sekali tidak tahu tradisi Yahudi, budaya Yahudi. Kalaupun dia tahu, dia sengaja membuat hoax. Kalau kita lihat Yesus murid-muridnya, kita harus melihat dari budaya Yahudi, budaya Israel, bukan budaya Yunani ya. Saya kasih contoh yang kecil saja kawan-kawan ya. Saya kasih contoh kecil, budaya Pesah. Budaya Pesah, karena saya seorang pemerhati budaya Yahudi, budaya Pesah itu adalah budaya yang disucikan, salah satu yang disucikan oleh bangsa Israel, di mana budaya Pesah itu memperingati hari keluarnya ya bangsa Israel dari penjajahan Mesir oleh Musa. Ini simbol pembebasannya adalah darah hewan. Ini yang diambil, dimanipulasi, ya diasimilasi paksa oleh otoritas Roma, mengambil budaya Paskah, memindahkan budaya ini ke budaya mereka. Lalu mengganti simbol pengorbanan hewan, darah hewan menjadi pengorbanan darah manusia. Dasarnya dari, saya pernah bilang bahwa status epistemologi Bible itu this is the formulation of pagan teaching ya. Jadi formulasinya ya itu dari ajaran pagan. Kita bisa buktikan itu, dan banyak bukti untuk itu. Nah, sementara kalau Abang bercerita tadi bahwa Flavius Josephus itu adalah salah satu sejarawan yang memperkuat penyaliban Yesus, Anda salah. Kenapa? Karena Flavius Josephus tidak ada hubungannya dengan penyaliban Yesus. Flavius Josephus anak seorang imam besar di Yerusalem. Ibunya seorang yang berdarah Yunani. Ya, tidak ada sangkut pautnya dengan murid-murid Yesus. Flavius Josephus tidak ada sangkut pautnya dengan murid-murid Yesus. Kecuali kalau Anda bicara Papias. Papias ini memang ada sangkut pautnya karena Papias salah satu cucu murid dari Yohanes. Jadi tidak ada masalah ya. Kalau Anda bicara Flavius Josephus, ini namanya dicatut nanti tahun 1239 pada saat Bible ditulis ulang oleh seorang yang bernama John Wycliffe. Silakan dicari sejarahnya kawan-kawan ya. Silakan ya, karena yang saya narasikan ini sama sekali bukan hoax, tapi semua ada bukti fisiknya, ada bukti-bukti sejarahnya. Jadi kalau Anda membawa Flavius Josephus, saya katakan bahwa Anda hoax. Ya, Anda mencoba menipu. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya Flavius Josephus dengan penyaliban Yesus. Karena Flavius Josephus lahir 4 tahun setelah Yesus naik ke langit. Dan Flavius Josephus tidak ada hubungannya dengan Paulus, murid-murid Yesus, bahkan Yesus sendiri.
Nah itu mungkin sedikit dari saya menjawab tadi si Kingdom itu karena coba menipu dengan nama Flavius Josephus sementara tidak mengerti siapa Flavius Josephus. Nah silakan dilanjut mungkin guru-guru yang lain, silakan lanjut Bang Zuma mungkin. Itu sedikit dari saya. Ya, Masya Allah. Luar biasa ini. Semakin sempit pergerakannya Pak Bom Bom. Susah bernapas lagi dia sekarang. Jadi gitu teman-teman sekalian. Ya, sekali lagi pertanyaan ini materi yang sudah kita lewati ya. Kata Quran, mereka hanya berselisih paham terkait dengan penyaliban itu dan alhamdulillah kita lihat saban hari mereka benar-benar berselisih paham tentang apa yang terjadi kepada Nabiullah Rasulullah yang datang di tengah-tengah kaum Israel yang mengajarkan tentang hikmat Injil kepada Bani Israel. Nah, ketika saudara-saudara kita dari pihak Kristen sudah mulai memeriahkan materi ini, saya sempat nonton di komalnya Bom Bom. Di situ ada Kiamit, ada si Cepot, ada si Edis juga, ada beberapa ya tokoh-tokoh hujat ya, termasuk Tante Elia, ada beberapa di situ kemudian yang tampil di sana. Mereka saling bantah-bantahan satu sama yang lain. Mereka marah besar kepada Edis karena Edis mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana iblis. Mereka lupa bahwasanya rencana penyaliban itu sejarahnya secara detail. Kalau yang tertuang di dalam Bible, ya, jadi sejarah yang tertuang di Bible, catatan yang tertuang di Bible, entah itu sesuai dengan fakta atau tidak, yang jelas itu tertuang di dalam Bible. Di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, itulah cikal bakal awal kenapa orang-orang Yahudi sepakat melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Itu cikal bakalnya. Jadi yang melatar belakangi tertulis di situ bahwasanya mereka sepakat membunuh Yesus sebab mereka takut bangsa mereka dirampas oleh kekaisaran Roma pada saat itu. Sehingga sahabat-sahabat sekalian, imam-imam kepala dan juga mahkamah agama orang Farisi ahli Taurat kemudian sepakat membunuh karena tidak menemukan kesalahan sedikit pun terhadap Yesus. Maka mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu, mereka melakukan tipu muslihat. Bahkan kalau kita lihat dalam Yohanes 3 ya teman-temannya, Yohanes 3 apa Yohanes 18 itu, di mana di sana diceritakan bahwasanya Yohanes 3 ya. Yohanes 3 enggak itu tertulis? Halo. Sabar dulu. Yohanes 13. Tentang apa, Gurunda? Terkait dengan kalau kita lihat di dalam kisah para rasul kan ada tuh, di dalam kitab Lukas juga ada ketika iblis merasuki Yudas, membisikkan kemudian upaya untuk membunuh Yesus, untuk menyerahkan Yesus. Itu jelas bahwasanya iblis merasuki Yudas itu tujuannya agar Yesus itu bisa disalibkan. Begitu juga ketika imam-imam kepala melakukan tipu muslihat di Matius 26 nomor 4 nomor 59. Mereka sepakat melakukan tipu muslihat. Artinya ketika diterangkan di Matius 27:18, Pilatus mengatakan bahwa mereka orang-orang Yahudi kompak menyerahkan Yesus karena dengki. Sifat dengki ini adalah sifat iblis. Bahkan Yesus sendiri menerangkan, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 ini, tetapi satu di antaramu adalah iblis. Begitu juga di Matius 16, orang yang berpikir tentang penyaliban itu bertentangan dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Petrus berpikir Yesus akan mati, berarti Tuhannya berpikir kebalikan daripada itu, bahwa Yesus tidak akan mati meskipun seluruh orang Yahudi dan Romawi kerjasama untuk membunuhnya. Itu yang ketiga. Yang ketiga, Yesus sendiri yang memberikan kemudian kurikulum pengajaran bahwa dia harus pergi sesuai yang tertulis dalam kitab Mazmur.
dalam kitab Taurat, di dalam kitab Amsal, kitab nabi-nabi. Nah, berarti rujukannya bukan kepada kitab Perjanjian Baru. Kalau bukan kepada Perjanjian Baru, berarti gugur semuanya. Apa yang dicanangkan oleh gereja, yang dicanangkan oleh Kristen, keselamatan karena darah Yesus, keselamatan karena tebus dosanya mereka, itu semuanya tidak benar berarti. Karena Yesus mengatakan harus digenapi yang tertulis di Perjanjian Lama. Sedangkan di Perjanjian Lama tidak ada Tuhan menginginkan kematian terhadap orang yang benar. Tidak ada. Tidak ada. Orang yang menginginkan kemudian rencana atau merancang kebusukan terhadap orang benar, ya itu adalah sesuatu yang sangat dimurkai oleh Tuhan. Itu diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi. Jadi benarlah apa yang dikatakan oleh Edis, bahwa salib itu adalah rancangan atau rencana iblis. Tepuk tangan untuk Edis karena sudah mulai agak waras. Silakan. Oke, mungkin nambah sedikit lagi nih ya, karena apa ini temanya ya. Tahan dulu Bang, saya nambah sedikit dulu karena ini masalah Edis ya dengan Pak Bombo. Jadi begini kawan-kawan ya, kali ini memang kita harus mendukung Edis. Kenapa? Saya tidak berbicara iman, tapi saya berbicara tradisi atau budaya Yahudi karena saya pemerhati budaya Yahudi. Kawan-kawan, dalam tradisi Yahudi itu memang satu karya Tuhan Yahudi itu harus dimulai dari Tuhan mereka dengan melibatkan malaikat. Sebelum penyaliban Yesus itu ada 16 orang juru selamat yang dikatakan juru selamat tersalib dalam bangsa Yahudi, kan begitu. Jadi begini kawan-kawan ya. Kalau kita lihat kita perhatikan ya dalam tradisi Yahudi ya, ketika Yahudi meyakini bahwa semua kisah-kisah penyaliban itu tidak sama sekali melibatkan malaikat, dengan demikian Yahudi berkata bahwa penyaliban sebelum Yesus maupun sampai ke Yesus bukanlah karya Tuhan. Kenapa? Karena menurut mereka, menurut tradisi Yahudi, satu karya Tuhan itu harus dimulai dengan melibatkan malaikat. Tapi kita lihat ya, tidak ada sejarah yang menulis ya orang-orang yang disalib sebelum Yesus bahkan sampai ke Yesus itu melibatkan malaikat, justru melibatkan iblis. Karena kenapa? Salib menurut budaya Yahudi itu adalah simbol kesengsaraan. Salib terminologi dari simbol kesengsaraan yang dimulai dari Babilonia kalau Alkitabiah, kalau Alkitabiah mulai dari Mesir kuno lalu masuk ke Persia. Kan begitu kawan ya. Memang betul kata Edis, dan saya sudah sering sampaikan ini bahwa karya penyaliban bukanlah karya Tuhan atau karya Allah menurut tradisi Yahudi. Jadi saya menjawabnya dari sisi budaya. Kawan-kawan ya, saya tidak menjawabnya dari sisi iman, tidak sama sekali, tapi saya menjawabnya dari budaya Yahudi, bahwa budaya Yahudi tidak pernah mengakui kisah-kisah penyaliban yang berapa ratus orang yang disalib dalam budaya Yahudi itu adalah karya Tuhan, tapi semuanya adalah karya iblis. Nah, begitu. Bang Goto, gantian dong Bang Goto, ya, dan Bang Suma dan Bang Goto yang jago-jago ayat Alkitab. Iya. Kasih kesempatan buat teman Kristen ini, Bang Macu. Iya, silakan. Dimin dulu Bang Goto. Ya, silakan. Kita masih di jalan ya. Diskusi biar sama-sama Pak. Iya, sabar Macu, sabar Macu. Ya, dikondisikan Kang Dito, sama masih di jalan ini Kang Dito. Siap. Oke, silakan langsung diskusi temanya iblis pahlawan salib. Ya, silakan dengan Gurunda. Ya, mangga. Saya berharap diskusi ini menarik ya. Jadi supaya jangan kita framing antara Bang Edi sama Bang Bom ya. Iya. Jadi saya cerita gini ya. Izinkan saya sampaikan habis, baru silakan Bang Suma sama Bang Goto yang pakar Alkitab ini bisa menanggapi kita diskusi ya. Jadi begini, pada dasarnya kita semua manusia ini sudah mewarisi yang namanya kematian. Dari zaman apa? Zaman Adam, melalui Adam itu. Jadi manusia ini sebenarnya sudah mewarisi kematian itu. Tapi melalui Yesus Kristus, kita semua ini ya memperoleh kehidupan. Kita harus bersyukur di situ. Nah, saya mau lihat begini. Kalau abang-abang yang ganteng semua di sini bilang bahwa Mesias itulah Yesus itu adalah benar, apa yang dia sampaikan itu benar, maka kalau memang seperti itu kalian mengakui Yesus, apa yang disampaikan Yesus itu adalah yang perlu diikuti,
Maka saya mau sampaikan begini. Bukan itu yang dibahas rencana siapa. Iya. Akan menuju ke sana, Bang. Jangan melebar, Bang Mancu, jangan melebar. Langsung aja. Rencana siapa? Ya. Jadi Yesus sendiri yang berkata, anak manusia akan disalibkan. Kalian harus paham itu dengan baik. Iya, rencana siapa? Makanya saya sampaikan. Ya langsung aja jawab. Rencana siapa? Saya jelaskan. Nggak usah dijelaskan. Rencana siapa? Jadi begini, saya jelaskan biar paham dulu. Rencananya jadi begini. Malaikat sendiri, jadi dengar dulu, biar paham supaya kalian yang menafsirkannya. Rencana siapa? Yesus itu disalib. A. Rencana Bapa, B. Rencana iblis. Langsung. Ya, jawaban itu yang menentukan Bang Mancu. Bang Rip, saya kan sudah ada. Saya jelaskan. Saya ulang lagi. Rencana siapakah Yesus disalib? A. Rencana Bapa, B. Rencana iblis. Ini begini. Makanya dengar dulu, rancangan Allah itu yang indahnya begini ya. Di Matius 3 ayat 17, lalu terdengar dari suara surga. Kami nggak minta itu, kami nggak butuh pengantar. Rencana siapakah Yesus disalib? A. Rencana Bapa, B. Rencana iblis. Langsung. Bosan dengerin narasi, Bang? Di sini bukan ruangan TK. Langsung aja ke poinnya. Jangan sampai Edis omelin Anda nih. Rencana siapakah Yesus disalib? A. Rencana Tuhan, B. Rencana iblis. Langsung. Kenapa pakai pengantar segala sih? Nggak usah diputar-putar, Bang. Nggak enak didengar loh. Jangan mempermalukan diri sendiri loh itu. Ini menjadi topik viral ini, Bang, mengguncang kekristenan ini. Kenapa? Abang-abang ini kenapa? Ya, Manusia menolak Yesus, makanya iblis menggunakan manusia-manusia itu untuk membunuh Yesus. Tapi pada mulanya Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk kepada Yesus Kristus. Yesus itu datang untuk membawa kehidupan bagi banyak orang, tapi manusia menolak. Siapa? Rencana siapa? Di dalam Matius. Bagaimana? Ini bukan gereja. Rencana siapa? Dengar baik-baik. Yang dimaksud dengan yang membunuh Yesus ini, yang jelas adalah yang membunuh Yesus itu ada di Matius ya. Yesus saya nggak nanya yang... itu loh, bukan itu topiknya loh. Ini topiknya di bahasa Indonesia nih. Rencana siapakah Yesus disalib? A. Rencana Bapa, B. Rencana iblis. Lanjut. Kenapa jadi muter-muter ya? Nggak malu abang ini? Beri sedikit harga sama diri Anda loh itu. Harga diri Anda, Bang. Bang. Kalau kalian mau pintar, dengar orang. Jangan kalian pakai logika kalian yang nggak nyambung. Tidak pintar tapi sok pintar. Justru Anda ini yang kiri belok kanan. Abang ngerti nggak bahasa Indonesia? Saya ulang nih. Nggak usah dijelaskan. Kami di sini nggak minta penjelasan. Kami di sini minta Anda memilih. Kami tidak minta penjelasan karena udah jelas. Anda tinggal memilih rencana siapakah. Saya ulang ya, rencana siapakah Yesus disalib? A. Rencana Bapa, B. Rencana Tuhan. Yesus sendiri yang menyatakannya. Yesus sendiri yang menyatakannya. Tidak ada rancangan Allah buruk kepada Yesus. Kita bertanya itu yang ini orang ini kayaknya orang sedang ini juga nih. Baca baik-baik Matius. Kalian baca baik-baik Matius itu. Biar kalian paham. Itu nubuat itu, bukan rencana ya. Saya ulang lagi nih ya. Kamu maju, diam dulu maju. Siapakah punya rencana Yesus mati di tiang salib, Ferdi? A. Rencana Bapa, B. Rencana iblis. Rencana. Di Alkitab tidak ada rencana si iblis, tidak ada. Oke, baik, tidak ada. Lanjut kedua. Siapakah yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus? Ya, yang tidak menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka lah yang siapa? Ya. Siapa pelaku? Siapa pelakunya? Loh, pelaku ya itulah orang-orang dulu tuh. Apalagi kau? Siapa? Ya mereka yang mengeksekusi dia. Iya, siapa itu? Siapa itu?
Kenapa kau tanya siapa? Sudah jelas di Alkitab kami mengatakan ya. Jadi kalau kau punya pertanyaan itu yang kita minta. Kenapa kau tanya siapa? Jelas di Alkitab kami begini apa sih? Yang pasti yang membunuh dia yang tidak menerima dia. Dengerin ya. Di dalam Bible itu ada Yahudi. Tidak ada rencana, Yesus tidak direncanakan. Ya udah kalau nggak rencana lu diam dulu. Pelakunya ada 3, ada Yahudi, ada Yudas berkhianat, ada tentara Romawi sebagai eksekutor. Itu nubuat. Siapa yang dengerin dulu, jelasin dulu, dengerin dulu. Habis ini baru lu ngomong. Mereka bertiga ini orang jahat atau orang baik? Yang membunuh Yesus orang jahat atau orang baik? Kalau udah mereka membunuh, jelas orang jahat semua itu. Orang jahat, pinter. Ya, jelas lah. Orang jahat itu dipengaruhi oleh iblis atau karena perintah Tuhan? Ya pengaruh dari iblis. Ya pengaruh dari iblis. Tapi bukan rencana iblis. Pengaruh dari iblis tapi bukan rencana iblis. Oke. Kalau iblis menguasai mereka ini untuk membunuh Yesus karena iblis ini kan dia tidak suka Yesus. Jadi menurut Anda, pertanyaanmu Yesus yang salah. Berkata, dengarkan dulu. Pertanyaanmu yang salah gitu. Dengarkan dulu. Kau boleh menyalahkan pertanyaan nggak apa-apa. Yang penting kau bahasa Indonesia nyambung. Iya. Menurut Anda, dengarkan dulu. Menurut Anda, pelaku pembunuhan Yesus ini orang baik atau orang jahat? Ya sudah pasti orang jahat karena orang jahat, baik. Karena saya tanya kamu, kalau membunuh orang baik, dia orang baik atau orang jahat? Orang jahat. Ya pasti orang jahat dia. Tidak mungkin orang baik membunuh orang baik. Sumber kejahatan, dengarkan dulu. Sumber kejahatan itu A dari Tuhan, B dari iblis. Iblis. Nah, tapi bukan rencana iblis ya. Udah diakui, selesai lu, diam lu. Udah diam. Selesai lu, tugas lu selesai. Jangan di-mute, siapa yang mute nih? Kan tugas lu udah selesai, udah dijawab. Iblis ini tidak suka orang baik, ya kan? Sudah jelas kan? Ya pasti orang baik datang ke dunia. Udah tugas lu udah selesai. Iya, yang pasti. Tapi bukan rencana iblis. Siapa rencana iblis? Jadi tidak ada perencanaan ya? Tidak ada. Iblis tidak merencanakan Yesus. Iblis mereka tidak menguasai ini, mereka tapi karena nubuat, susah juga ini satu nih. Dia harus mati, ya. Tapi dia harus bangkit, ya. Itu nubuat. Kenapa ngomong terus? Iya. Kalau tidak ada pertanyaanmu sudah salah, kau pertahankan gitu loh. Kau ngomong terus, bisa nggak sih? Kalau ngomong lagi dia. Hak saya dong, hak saya untuk membantah. Ya, kau ngomong terus sampai pagi, nggak ada. Kau ngomong terus. Silakan aja kau bertanya, saya akan tolak pertanyaanmu. Rencana iblis tidak ada, rencana iblis nggak ada. Itu nubuat, ya. Itu menunjukkan bahwa Yesus mati akan dan bangkit. Itu menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan. Oke, selesai. Masa iblis menguasai? Iblis menguasai pada saat eksekusi. Tapi apa? Yesus membuktikan dia bangkit. Iya kan? Lanjut pertanyaan lagi. Iya, ngomong terus. Pertanyaan yang gak jelas. Pertanyaan yang lain lagi yang pintar-pintar. Kalau mereka bersekongkol menangkap Yesus itu suatu rencana atau bukan? Ya jelas lah, bukan itu rencana, tapi bukan rencana iblis. Iya, saya ulang lagi iblis ya. menguasai mereka, bagaimana orang baik ini. Dengarkan dulu pertanyaannya. Dengarkan dulu. Di Matius 26 kalau nggak salah ya. Iya, baca semua Alkitab kau baca. Dengarkan dulu, orang lagi ngomong, gantian lah. Ya silakan. Kau ini ngomong terus. Matius 26:24 ya. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah bunyinya begini, mereka merundingkan rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu daya dan membunuhnya. Itu rencana apa rencana, bro? Itu perjalanan Yesus bagaimana? Kena dia tanya bukan rencana. Bukan. Kalau mereka tidak membunuh Yesus, berarti nubuat tidak ada.
tidak tergenapi. Tapi kan Dito, iya kan? Matius 26 nomor 4 kan Dito, katanya bukan rencana. Diam dulu. Biar kalian mau tak-atik sampai dulu. iblis merencana. Tadi lu bilang bukan rencana, tapi datanya rencana. Matius. Dito tolong, Matius 26 nomor 4. Matius 26 nomor 4. Iya, katanya tadi buka, diam dulu kau Ferdi. Ini mau pakai data kita. Kesurupan dia. Tadi kau bilang bukan rencana. Nah, ini bacakan Dito, gedein kan Dito. Tunggu ada gedein ya. Ya, coba baca coba. Kau tadi bilang bukan rencana. Dan mereka merundingkan sesuatu rencana untuk menangkap Yesus dan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Terus kata iblis itu mana? Ada kata iblis itu? Pertanyaannya, ini rencana atau bukan? Nah, ada kata iblis nggak di situ? Saya tanya dulu. Iblis atau rencana siapa? Ada kata iblis? Ini rencana atau bukan? Iya, ada iblis di situ nggak? Ada kata iblis nggak? Ayo. Tipu muslihat itu tipu muslihat iblis. Aduh. Astagfirullah. Mana iblis di situ? Mana iblisnya? Diam dulu ya, lu bertanya kan? Ya, oke. Nah, sekarang ayat ini saya balik Kau yang bertanya, kau pula yang ngomong. Benar dulu, saya balik bertanya dengan ayat yang kalian tunjukkan ini. Mana rencana iblis itu? Mana rencana makanya iblis? kita mau jawab ini kan. Ayo silakan. Kalau bertanya itu mulut itu dilakban atau mulut itu ngerocos? Iya, saya kan tanya, jelas saya harus tanya dong. Tidak ada kata iblis itu. Terus kalian memutuskan bahwa itu mana iblisnya? Mana kata iblis itu? Ayo. Ayo buktikan dong. Susah kali kita diskusi sama dia karena dia ngomong terus. Tidak. Kalau kau ingin membunuhku, iblislah bapakmu. Caranya begini nih orang ini ya. Nah, mana kata iblis? Caranya begini nih orang ini nih. Kau dibawa dulu. Nah, setelah nanti kau ngerocos saja dibawa. Kalau perlu lu panggil Pak RT, lu panggil Pak RW, lu ngerocos saja di rumah. Nah, setelah selesai nanti kita ngomong di sini baru lu naik. Tadi kan dari awal orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah orang jahat. Orang jahat itu dipengaruhi oleh iblis. Orang-orang yang merencanakan ini itu orang jahat, artinya orang yang dipengaruhi oleh iblis. Jadi orang yang merencanakan pembunuhan Yesus ini adalah orang yang dipengaruhi oleh iblis. Secara tidak langsung iblisnya memang nggak ada, tapi orang inilah yang iblis yang membunuh Yesus, kuceluk. Ya udah, kenapa? Jangan curhat. Diam dulu yang lain. Secara memang tidak langsung di situ iblis yang nggak ada, tapi ya orang inilah yang berbentuk iblis. Ya udah, saya jawab pertanyaanmu. Kenapa? Dibawa dulu. Tadi dari awal orang jahat itu ingin membunuh Yesus itu dipengaruhi oleh iblis. Tadi Anda mengatakan tidak ada perencanaan membunuh Yesus. Dikasih datanya, ternyata ada perencanaan. Jadi orang-orang yang berencana ingin membunuh Yesus adalah orang jahat. Orang jahat ini pasti dipengaruhi oleh iblis. Itu kan selesai sebenarnya. Jadi kalian sebenarnya ini bumerang. Maju kena, mundur kena. Kenapa? Terbukti sudah bahwa iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh aku. Jadi jasa iblislah yang membunuh Yesus. Dijadikan oleh iblis momentum untuk bertuhan dan menebus dosa. Selesai. Lanjut. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya Bang, bahwa dalam tradisi Yahudi itu ketika karya Tuhan dimulai itu harus melibatkan malaikat awalnya. Tapi penyaliban Yesus itu awalnya melibatkan iblis, Yohanes 13 ayat 2. Kan jelas di situ ya. Tradisi Yahudi Bang tidak pernah mengakui ada karya Tuhan dimulai dari iblis. Tidak, karya penyaliban itu dimulai dari iblis, Yohanes 13 ayat 2. Di saat iblis membisikkan itu kepada Yudas untuk menjual Yesus dengan 30 keping perak. Ya, sebenarnya sudah jelas. Hanya mereka ini mencoba mengikuti satu doktrin yang memang dasarnya dari ajaran pagan. Jadi sulit Bang kita menjelaskan. Mereka pasti tolak karena sudah menjadi doktrin. Itu sudah menjadi keyakinan mereka tuh. Oke, kembali ya izin Bang Goto biar kita tetap lanjut diskusi. Gurunda juga biar
memberikan ajaran buat kita. Bang Macu, langsung aja ke poinnya, atau Gurunda dulu, silakan Gurunda tafadhol. Ya. Jadi tadi saya kan sudah sampaikan. Biar dulu dari tadi Saudara Macu ini, silakan. Oh iya. Silakan Bang Suma yang ganteng. Iya, lanjut Bang, lanjut. Saya dengarkan dulu Bang. Jadi Bang Suma. Ya. Gimana? Jadi biarkan saya sampaikan, selesai dulu. Siap. Di cut lah, jangan kita diskusi seperti kayak berdebat, nggak bagus itu. Ya. Oke, lanjut. Oke, jadi kematian itu tidak ada rancangan siapa-siapa di situ, ya. Yang menyampaikan bahwa anak manusia harus disalibkan itu Yesus sendiri, ya. Jadi Yesus itu datang sebenarnya adalah tujuannya membawa kehidupan. Tetapi karena Yesus datang membawa kehidupan itu ditolak sendiri oleh bangsa pilihannya itu bangsa Yahudi, ya. Karena yang kalau mau dilihat kenapa sampai kita ini sebenarnya sudah mati tapi masih mewarisi yang mewarisi kematian itu dari sejak zaman Adam. Tapi melalui kehidupan kematian Yesus kita kedatangan Yesus itu kita mendapatkan kehidupan melalui Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus datang ke dunia ternyata ditolak oleh bangsa pilihannya sendiri, yaitu bangsa Yahudi. Makanya keselamatan itu tidak lagi menjadi milik bangsa Yahudi saja, tetapi sudah menjadi milik semua bangsa. Harusnya kita bersyukur karena batu penjuru itu telah dibuang oleh pemiliknya sebenarnya. Ya, dengan kematian itu kita memiliki kehidupan. Nah, Yesus sendiri yang menyatakan bahwa di dalam Matius 26 ayat 2 itu Yesus berkata anak manusia akan disalibkan. Dan yang kedua, ketika dia mati, ya, ketika dia mati, malaikat sendiri yang menyampaikan itu ketika Maria Magdalena dan murid-murid ke kuburan dan disampaikan, kenapa engkau mencari dia yang telah hidup? Kan dia sudah sampaikan bahwa malaikat sampaikan yang besar, bukan manusia yang ngomong. Tuhan Yesus bahwa anak manusia itu harus dikatakan orang berdosa dan disalibkan. Jadi tidak ada karya iblis keterlibatan itu di dalam untuk memeti dia. Iblis mencuri kesempatan itu karena di dalam Matius 13 ayat 19 itu dia bilang begini, setiap orang yang tidak mengerti tentang kerajaan surga, si jahat itu berbicara si iblis, ya, si jahat akan merampas yang ditaburkan di dalam hati mereka. Makanya mereka menjual Yesus. Si Yudas itu menjual Yesus karena si jahat menguasai hati mereka. Makanya mereka menjual Yesus. Maka Yesus disalibkan. Jadi apakah ada jasa iblis dalam? Tidak. Iblis menggunakan kesempatan itu untuk hal itu dikabulkan, ya. Maka terjadilah, dan di situ Yesus sendiri sudah menyampaikan bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan. Dan yang kedua, malaikat pada waktu kematian dan kebangkitan Yesus sendiri menyatakan, malaikat sendiri menyatakan bahwa anak manusia telah diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan. Nah, kalau bicara tentang selanjutnya dari kematian itu Yesus menampakkan dirinya, nanti Bang Suma akan menolak lagi karena Bang Suma selalu menentang itu. Bahwa Bang Suma percaya hanya sebelum kematian Yesus. Tapi setelah kematian Yesus, Bang Suma tidak percaya lagi. Itu yang menjadi masalahnya. Kalau mau bicara tentang apakah Yesus itu hidup atau dia mati terus, ataukah dia tidak pernah mati, malaikat sendiri yang menyampaikan itu. Dan semua orang di dunia ini merayakan itu, kebangkitan dan kematiannya, kematian dan kebangkitannya. Terus kita mau percaya yang mana? Apakah tidak percaya sejarah? Sudah sampai sekian ribu tahun ini kita masih menjalankan ibadah itu, ya. Dari hari Jumat Agung, kematian Kristus, hari Minggu adalah kebangkitannya, gitulah. Jadi 3 hari, dan di dalam Alkitab sendiri menyatakan itu bahwa Yesus akan tinggal di dalam rahim bumi, ya. Tinggal 3 malam, 3 hari 3 malam. Itu ada di Matius 12 ayat 40. Dan itu sudah ada di dalam Alkitab, tetapi semua orang menolak itu, tidak mau percaya bahwa yang mati itu bukan Yesus. Ya, tetapi orang Kristen itu bersyukur bahwa salib itu adalah kekuatan Allah.
Karena salib itulah yang membuat kita menjadi merdeka dan menjadi selamat. Kenapa? Karena dengan kematian Kristus, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, maka Yesus sendiri yang bilang bahwa dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Itu silakan baca di Efesus 2 ayat 15 sampai ayat 22. Itu sudah menjelaskan semuanya. Jadi kalau kita terus menolak Yesus, saya hanya mau sampaikan begini, bahwa kita tidak akan mendapat tempat di sana, ya. Karena apa? Yesus sendiri, ini Yesus yang bilang, ya. Yesus sendiri yang bilang, "Aku bukan dari dunia, aku telah turun dari surga." Ya, itu di Yohanes 6 ayat, tapi Bang Suma tidak percaya ayat ini, itu yang sulit, ya. Yohanes 6 ayat 38, "Aku bukan dari dunia, turun dari surga." Itu kata Yesus loh. Yesus yang bilang. Jika kamu tidak percaya, akulah dia. Yesus yang bilang lagi di Yohanes 8 ayat 24. Jika kamu tidak percaya, akulah dia. Kamu akan mati dalam dosamu. Itulah. Ya. Yohanes 8:28, apabila kamu meninggikan anak manusia, baru kamu tahu, akulah dia. Itu kata-kata siapa? Tuhan sendiri yang bilang. Jadi saya hanya mau sampaikan itu, bahwa jangan kita ragu soal yang namanya Yesus itu adalah sebagai batu penjuru dan penembus dosa. Karena itu semua tertulis dalam Alkitab. Begitu Bang Suma, ya. Untuk sementara silakan Bang Suma, biar ada kesempatan buat Bang Suma, silakan mengkantarnya. Terima kasih Bang Suma. Oke. Baik. Jadi yang pertama, ketika saudara mengatakan tidak ada rencana, itu Anda membantah dalil kitab Anda sendiri. Iblis berencana, punya rencana, punya tujuan. Iblis ini punya rencana, punya tujuan. Ketika iblis tidak berhasil mengajak Yesus untuk menuhankan dirinya, karena apabila Yesus jatuh pada pencobaan menyembah Yesus, menyembah iblis, maka seluruh muridnya, seluruh dunia akan menyembah kepada iblis. Andai saja Yesus jatuh pada saat pencobaan di dalam Lukas 4 nomor 7. Kalau engkau menyembah aku Yesus, maka segala kuasa dunia akan aku berikan kepadamu, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Endingnya di nomor 13, iblis tidak berhasil. Maka iblis mundur dan menunggu waktu yang baik. Jadi mundur iblis bukan berhenti. Karena iblis tidak berhasil membuat Yesus menuhankan dirinya, karena Yesus ini berpengaruh. Ketika Yesus mengatakan sembah A, maka orang-orang akan menyembah A. Ketika orang-orang menyembah B, maka orang akan menyembah B. Ketika Yesus mengatakan sembahlah aku, maka semua manusia akan menyembah Yesus. Maka iblis ingin menjadikan Yesus ini sebagai nabi kepada manusia, agar Yesus mengajarkan menyembah kepada iblis. Berhasil enggak? Enggak berhasil. Upaya iblis berikutnya berlanjut sesuai dengan pengakuan di dalam Lukas 4 nomor 13. Iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Catat itu. Waktu tepat mana? Nah, kita masuk ke dalam rangkaian. Ketika Yesus mengajar di bait suci, datanglah imam kepala dan juga algojo-algojonya. Kata Yesus, "Sangkamu aku ini penyamun, sampai engkau ingin menangkap aku. Kalian datang membawa pedang dan pentungan. Padahal setiap saat kamu bersama dengan aku di bait suci mengajar, tapi kau tidak menangkap aku. Tetapi waktumu sudah tiba dan kuasa kegelapan." Tuh, catat itu. Kuasa kegelapan. Apa kuasa kegelapan itu? Upaya membunuh Yesus. Kuasa kegelapan adalah upaya membunuh Yesus. Itu adalah kuasa kegelapan. Lalu ketika kita melihat dalam Yohanes 13 nomor 2, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana. Jadi iblis punya rencana. Apa rencana iblis? Dibisikkan ke Yudas. Salah satunya adalah mengkhianati Yudas. Setelah mengkhianat, apalagi? Selesai sampai situ? Enggak.
menunjukkan tempat persembunyian Yesus. Jadi penyaliban itu adalah rencana-rencana iblis. Berhasil kagak terjadi penyaliban? Berhasil ada penyaliban. Sekarang permasalahannya adalah ketika saudara-saudara kami mengatakan, oh penyaliban itu bukan rencana iblis. Kata siapa? Yohanes 13 nomor 2, rencana iblis. Itu tidak bisa dipungkiri. Lalu kemudian di dalam kitab yang Anda imani juga, bagaimana kemudian iblisnya merasuki imam kepala. 24 nomor 4 itu muslihat mereka 29-nya jelas di sana bahwasanya orang-orang imam kepala mahkamah agama bersepakat, berunding mereka berencana untuk melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Coba Anda baca di data nomor 59. Apa yang diterangkan di sana? Orang-orang yang ada yang punya kuasa wewenang itu berencana untuk menghabisi Yesus. Dikatakan begini, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Itu data. Artinya rencana-rencana ini sudah dari awal mereka menginginkan kematian Yesus. Data 4-nya diterangkan bahwasanya mereka berunding. Jadi mereka berencana dan merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Yesus. Tuh, masih rangkaian daripada rencana iblis. Kemudian Markus 14 nomor 1. Hari raya Paskah pada hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Tipu muslihat, kesaksian palsu, rencana-rencana iblis, semua menyatu untuk apa? Untuk apa? Untuk menyalib Yesus. Kesimpulannya, penyaliban Yesus itu adalah rencana iblis. Titik. Nah sekarang kita lihat apa yang diterangkan oleh kitab saudara. Ketika Yesus sendiri menunjukkan di dalam Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku sendiri Yesus yang memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Jelas tertulis itu. Itu nggak bisa dipungkiri. Lalu coba Anda baca Yohanes 8 nomor 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa kamu berusaha membunuh aku? Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu, dari Tuhanmu, dari setan katanya tuh. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentu kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham. Tetapi kamu bekerjakan adalah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Kata Yesus, bapakmu siapa? Iblis. Berarti bapak yang orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu punya bapak. Siapa bapaknya? Iblis. Iblis punya rencana membunuh Yesus. Saya ulang lagi. Apa yang kulihat pada Bapa Elohim, itulah yang kukatakan. Demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Siapa bapakmu? Iblis. Jadi iblis bapakmu ini yang merasuki kalian sampai kalian berunding untuk membunuh aku, itulah bapakmu si iblis itu yang menginginkan kemudian kematian terhadap diriku. Maka Yesus tegaskan di dalam nomor 44-nya, iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi bom-bom dan krunya itu adalah orang stupid, orang bodoh, bahlul dan penipu. Penipu ulung. Dia adalah perpanjangan tangan setan karena dia membantah ucapan-ucapan Yesus. Dia membantah ucapan Yesus itu bukti kalau dia adalah anak setan. Yesus mengatakan sendiri, kamu yang ingin membunuhku adalah karena kamu ingin melakukan kehendak bapakmu. Siapa bapakmu? Iblis. Dialah yang mula-mula melakukan pembunuhan terhadap Adam, keinginan untuk membunuh Adam dan seterusnya. Iblis.
Jadi kesimpulannya, kalau ada orang Kristen yang mengatakan bukan iblis yang punya rencana, berarti dia bertentangan dengan Yesus. Yesus sendiri mengatakan, kamu ingin melakukan pekerjaan bapakmu, yaitu membunuh aku. Bapakmu siapa? Yesus terangkan, bapakmu iblis. Berarti adanya rancangan ingin membunuh Yesus, itu berasal dari bapak iblis. Maka anak-anak atau orang-orang yang ingin membunuh Yesus, itu adalah anak-anak iblis. Begitu juga orang Kristen hari ini yang menginginkan kematian terhadap Yesus demi dosa-dosa mereka, maka Kristen sama dengan anak iblis berdasarkan dalil. Saya tidak menuduh, tapi berdasarkan dalil. Yesus, ya paman, aku ingin tanya, apa Bang Suma? Sini Sus, aku mau tanya samamu. Orang-orang yang ingin membunuh kamu itu menurutmu anak-anak siapa? Anak-anak Tuhan atau anak-anak setan? Yesus mengatakan, buka Yohanes 8. Di situ aku mengatakan, orang yang ingin membunuh aku adalah orang yang tidak memiliki firman di dalam dirinya, sebab mereka adalah anak-anak iblis. Dalil. Nah, sekarang Bang Suma keliru, Bang Suma salah. Tafsiran Bang Suma itu tidak cocok. Oke, kita ikuti arah kebijakan gereja supaya tidak hilang perpuluhan. Tapi saya ingin tanya, apa manfaatnya rupanya penyaliban itu? Apa manfaat penyaliban tersebut? Apa tujuannya penyaliban itu? Oh, untuk apa? Untuk menebus dosa. Dosa apa? Dosa daging atau dosa roh? Dosa daging. Oh, kalau begitu daging yang ingin dibebaskan. Dari apa? Dari kematian. Oke. Jadi yang mau dibebaskan di sini adalah kematian. Ya, karena dosa adalah maut. Oke. Kalau dosa itu sudah ditebus, berarti maut enggak lagi. Iya. Baik, kita lihat datanya. Lihat, saudara-saudaraku sekalian. Di dalam kitabnya saudara Kristen Roma 8, apa yang dikatakan di sana nomor 10? Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Ayo. Tubuh memang mati karena dosa. Berarti Kristen hari ini mati karena Kristen hari ini mati, hari ini tanggal 20 apa 21 sih? Tanggal 21 September 2025. Kalau bom hari ini mati, itu mati karena dosa. Karena dosa. Lalu yang mati di atas pohon untuk disalib ini mati karena apa? Apa yang ditebus? Apa yang ditebus? Ternyata orang Kristen mati karena dosa. Baca dalilnya. Roma 8 nomor 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu. Ayo. Kristus sudah ada di dalam Kristen. Di dalam tubuh Kristen. Apa endingnya ketika Kristus sudah ada di dalam tubuh Kristen? Maka tubuh Kristen memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayo. Lalu dosa apa yang ditebus Yesus di atas salib? Apa? Apa yang dijual iblis ini sesuatu yang tidak bermakna. Apa yang dijual setan, yang dijajakan setan, bahwa salib Yesus turun untuk tebus dosa. Bullshit. Penipu. Mana ada kemudian ajaran Tuhan menebus dosa pakai darah manusia? Penipu, pebohong. Dan itu dibenarkan oleh Paulus ucapan saya. Apa kata Paulus? Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, wahai bom-bom penipu, bom-bom laknat, tubuhmu memang mati karena dosa. Pingin kulempar bom-bom itu mukanya pakai HP. Kalau tubuhmu mati karena dosa, lalu buat apa Yesus mati? Hah? Buat apa? Buat apa Yesus mati? Harusnya dalilmu itu kau rubah. Rubah cepat sebelum viral. Rubah. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu tidak akan mati karena dosa. Karena dosa sudah ditebus.
tapi kamu mati karena kurang vitamin. Kamu mati karena kebanyakan coli. Kamu mati karena tidak minum air. Kamu mati karena kurang jaga kesehatan. Mati karena dosa. Kampret, penipu, laknat. Kau mati karena dosa. Bukannya dosa sudah ditebus. Kau mati lagi karena dosa. Dosa apa lagi? Yesus mati menebus dosa dunia, katanya. Di dalilnya, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Maunya itu, setelah Yesus nebus dosa, dosa sudah tak ada. Maka kalian mati karena kena panu. Kalian nyebrang jalan, beli Kalpanax di apotek, digilas sama truk. Jangan mati karena dosa, penipu. Mati harusnya mati karena keselip biji nangka, mati karena bersin, mati karena kaget. Bom mati karena kegemukan, ginjalnya meledak. Itu baru. Ini mati karena dosa. Lalu yang ditebus Yesus di atas salib ini apa? Yang ditebus Yesus di atas salib ini apa? Ini dalil, Bang. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Kacau. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir ingin mencelakai Nabi Isa alaihissalam. Mereka membuat makar, mereka buat tipu muslihat, mereka membuat kesaksian palsu demi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Tapi no, Allah tidak mengizinkan itu terjadi. Allah malah membalas tipu daya mereka dengan kedahsyatan, karena Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Bible merancang sebuah siasat, tetapi Bible sendiri yang membuka aib siasat itu sendiri. Sekarang kemana hendak berpijak? Ternyata Yesus mati tak ada fungsinya. Apa buktinya? Kristen mati karena dosa. Ayo. Kristen mati karena dosa. Lalu yang ditebus Yesus, nah semalam tuh saya berdialog kemarin. Yang ditebus Yesus itu adalah apa? Dosa kekal, kematian kekal. Kampret. Dosa menjalar ke dunia itu karena tubuh makan buah ilmu pengetahuan. Maka Yesusnya harus menebus dosa daging. Karena kutuk sehingga mengalami kematian. Begitu Yesus sudah menebus itu, maka sejatinya tak ada lagi kematian daging. Ini malah bermatian. Ternyata bermatiannya bukan karena kurang vitamin. Bukan karena dia pakai gigi palsu, dia makan bakso, gigi palsunya yang ditelan mengganjal di jantung. Bukan, tapi karena dosa. Alamak. Inilah saudara-saudaraku, kalimat terakhir dari sisi ini. Kenapa Kristen itu ngotot? Kenapa saudara-saudara Kristen ngotot mengatakan, aku yang paling benar, agamaku pasti benar, aku pasti mati masuk surga? Karena terlanjur Kristen tanpa belajar Bible. Berbeda dengan Islam, mereka menjadi Islam karena mereka melalui proses berpikir. Kalau saudara Kristen hanya karena terlanjur, enak, minggu disko, ya kan? Maksudnya nyanyi-nyanyi di gereja, habis itu dijamin masuk surga, dijanji, habis itu nggak ada yang haram. Boleh makan segalanya, boleh minum segalanya, tidak ada aturan. Kenapa nggak ada aturan? Karena mereka bukan lagi hamba Tuhan, mereka anak-anak Tuhan. Maka hidup, fasilitas lengkap, internet ada, mobil ada, harta banyak, rumah ada, istri banyak, anak ganteng-ganteng, wah hidup mewah. Jadi tak peduli lagi yang penting Kristen, EGP. Tapi ketika mereka diperhadapkan dengan Bible, ternyata imannya Kristen itu tertolak oleh Bible-nya itu sendiri. Kalimat terakhir, orang yang hidup di dalam Kristus, maka tubuh mereka mati karena dosa. Waduh, bagaimana ini? Ternyata kalian mati karena dosa. Ingat, orang yang mati karena dosa tempatnya di mana? Di surga apa di neraka? Kerajaan maut, neraka, iblis. Neraka. Jadi Kristen semua ke neraka. Dalil. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Sekarang Kristen mati tubuhnya karena dosa. Berarti Kristen kemana? Ketika tubuh mati karena dosa, maka kemana perginya? Surga apa neraka?
Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Subhanallah. Saya kira begitu dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Silakan direnungkan oleh saudara Kristen Edis kali ini benar bahwa rancangan penyaliban itu adalah berasal dari iblis, maka iblis akan menghadiahkan neraka kepada pengikutnya. Demikian. Masya Allah. Silakan, Pak Mancu, silakan. Ya, terima kasih. Waduh, Bang Suma luar biasa. Ternyata Bang Suma percaya Yesus. Saya senang ya percaya Yesus. Jadi saya bisa lebih jelas menjelaskannya biar paham. Jadi saya tidak akan menyentuh kematian Kristus ya. Saya mau menyampaikan semua sebelum kematian Yesus yang diterima oleh Bang Suma secara akal sehat. Kalau kematian Kristus Bang Suma tidak percaya. Tetapi kalau sebelum kematian Kristus Bang Suma percaya. Saya akan berbicara sebelum kematian Kristus. Nah, begini Bang Suma yang ganteng dan para pendengar Bang Suma yang ada di bawah semuanya. Begini. Pada mulanya ada di Matius 3 ayat 17 kalau tidak salah itu ada suara terdengar pada waktu Yesus dibaptis ya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu rancangan Allah ya. Rancangan Allah itu adalah bagaimana membawa kehidupan, keselamatan bagi bangsa pilihannya, yaitu bangsa Yahudi pada waktu itu. Di Matius 17 juga, itu ada ayat 5 ya kalau tidak salah itu. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ya. Ada juga di Markus 1 ayat 11. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Banyak ayat yang berbicara tentang rancangan Allah itu sukacita, damai sejahtera, keselamatan, kehidupan bagi bangsa pilihannya. Tetapi ketika kedatangan Yesus Kristus ke dunia, bangsa pilihannya itu sendiri yang menolaknya ya. Karena bangsa itu menolaknya, bangsa pilihan itu yang menolak Yesus, makanya di dalam Matius 13 ayat 19 itu dibilang begini. Karena mereka tidak mengerti hal kerajaan sorga ya, karena mereka berpikir bahwa Yesus datang itu sebagai raja, bukan sebagai seorang hamba. Matius 13 ayat 19 dibilang begini, setiap orang yang tidak mengerti tentang kerajaan sorga, si jahat akan merampas yang ditaburkan di dalam hatinya. Nah, hal itulah yang membuat manusia itu memberontak dan tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah datangnya dari surga. Pada Yesus sendiri yang bilang, aku telah turun dari surga, akulah dia, akulah dia. Yesus sendiri yang menyatakan, mendeklarasikan bahwa akulah dia, akulah dia, akulah dia. Yesus adalah terang dunia, aku bukan dari dunia ini, aku telah turun dari surga. Yesus yang bilang, jika kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yesus sendiri yang bilang, apabila kamu meninggikan anak manusia, baru kamu tahu akulah dia. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudaraku semuanya? Ternyata dunia tetap menolak dia. Bangsa pilihannya juga tetap menolak dia. Dan tidak mau menerima dia sebagai Tuhan. Karena mereka bilang bahwa masa Tuhannya kok manusia? Kan begitu. Sama seperti yang sekarang kita lihat bahwa yang kita mengalami langsung. Dunia sampai sejauh ini pun tetap menolak yang namanya Yesus. Yesus sendiri bilang akulah dia, akulah dia. Ya, ini yang saya mau sampaikan. Di Yohanes, apabila kamu meninggikan anak manusia baru kamu tahu akulah dia. Nah, sekarang saya akan masuk lagi kepada Yesus sendiri yang mengatakannya. Ini bukan kata manusia, bukan kata nabi-nabi, bukan kata bapaknya, bukan kata malaikat, tapi bukan juga kata-kata orang Yahudi, tapi kata Yesus sendiri. Yesus bilang begini di Matius 10 ayat 38. Dia bilang gini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Ya, saya baca ulang lagi. Matius 10 ayat 38. Barang siapa, Yesus sampaikan sendiri, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Di Matius 16 ayat 24 dia bilang begini lagi.
setiap orang harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Diperkuat lagi dengan ada di Markus 8 ayat 4 kalau tidak salah. Ya, diperkuat lagi dengan kalau tidak salah di Lukas 14 ayat 27 mengatakan hal yang sama. Barang siapa, setiap orang harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Ya, dan Yesus sendiri yang bilang lagi. Yesus berkata, Anak manusia akan disalibkan. Matius 26 ayat 2 yang tadi saya sampaikan itu. Terus kenapa kita mendalilkan bahwa Yesus tidak disalibkan? Padahal tadi Bang Suma sendiri yang bilang bahwa ternyata iblis benar. Yesus disalibkan. Berarti Bang Suma mengakui bahwa Yesus telah disalibkan. Bang Suma membenarkan bahwa iblis menang karena Yesus disalibkan. Bang Suma menolak Yesus tidak disalibkan. Ini tidak konsisten. Bang Suma yang ganteng. Kenapa? Karena Bang Suma menggebu-gebu bahwa Yesus tidak mati, Yesus tidak disalibkan. Tetapi Bang Suma mengiyakan bahwa iblis telah menang karena Yesus disalibkan. Bang Suma yang ganteng, tolong konsisten. Supaya para pendengar Bang Suma ini bisa mendapatkan edukasi yang benar. Gitulah Bang Suma. Jadi saya mau sampaikan begini. Semua orang baik mau menolak Yesus, tetapi semua orang percaya, orang Kristen yang mendengar mungkin ada di burung Bang Suma. Yang namanya salib itu, mereka bersyukur karena salib itu di dalam 1 Korintus 1 ayat 18, salib itu adalah kekuatan Allah. Ya, ada juga di Efesus 2 ayat 15-22. Itu berbicara tentang kekuatan Allah. Salib itu kemerdekaan, kekuatan Allah bagi kita.